Saya terima nikah dan kawinnya Betari Hapsari binti Abiasa Daud dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi sah? Apa ini? Kesepakatan pernikahan. Kamu sama aku nikah karena kemauan orang tua aku, bukan cinta. Kalau ada yang mau dibahas, bahas sama aku. Kamu kapan mau punya anak? Jawab. Ya pokoknya sekarang aku belum siap. Kamu kenapa sih nggak siap-siap? Aku nih istri kamu. Kasih tahu aku deh. Kasih tahu aku kenapa. Aku bisa kasih tahu kamu. Kamunya nggak bakal ngerti juga, percuma. Kan? Kirain ini udah solusi terbaik. Kamu bisa fokus ke restoran, pabrik papa juga aman. Tapi kamu jadi sibuk, Mil. Ya tapi paling nggak aku sibuk sama pabrik, Mel. Aku udah gak tahan, Ben. Kita boleh ngomongin ini besok kan? Ya? Aku capek banget, ini ada 2 operasi hari ini loh, Nay. Aku lebih capek pura-pura terus bisa hidup bareng kamu. Kamu nyadar gak sih kita udah gak ada ikatan emosi lagi? Yang kita jalani selama ini tuh cuma rutinitas aja. Mas gak percaya sama Visya. Jawab pertanyaan saya. Aku belum selesai. Kamu apa sih, Mas? Aku cuma nanya kamu bisa di mana. Bukannya kamu sibuk dengan perempuan itu? Aku nggak suruh Sarah datang ke sini. Dia tahu aku sakit karena teman kantor aku. Aku nggak peduli. Wah, rumit juga ya konflik-konflik yang ada di dalam rumah tangga. Jadi pusing aku. Kalau kayak gitu, berarti sebelum kita memutuskan untuk nikah, mending kita pastikan dulu apakah kita sudah siap. Baik itu siap dari segi ekonomi, mental, fisik, maupun umur. Ngomong-ngomong soal umur, kamu tahu nggak sih umur berapa kita ideal untuk menikah? Karena sekarang kan banyak tuh yang nikah usia muda. Oh iya, yang lagi tren saat ini kan nikah muda atau juga perkawinan anak. Buat umur nikah yang ideal aku kurang tahu juga sih. Jadi pengen tahu nih lebih banyak tentang pernikahan anak. Yuk kita simak informasi berikut ini. Pernikahan dini atau pernikahan anak khususnya di Indonesia merupakan pernikahan yang dilakukan masyarakat namun tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita setidaknya telah berusia 16 tahun. Jika pernikahan tetap dilakukan pada usia mempelai di bawah dari usia yang telah ditentukan, maka perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya, pernikahan anak perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun cenderung lebih rentan terjadi. Hal ini terlihat dari grafik berikut ini. Dalam rentang tahun 2015 sampai 2018 memang mengalami penurunan, namun masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2018, perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama kurang dari 18 tahun jumlahnya masih tinggi. Nah, di saat perkawinan anak perempuan trennya menurun, justru perkawinan anak laki-laki pada kurun waktu yang sama menunjukkan cenderung statis bahkan mengalami kenaikan. Pada grafik, prevalensi tahun 2015 sebesar 0,73%, sedangkan tahun 2016 sebesar 0,82%. Itu menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,09%. Terakhir, tahun 2018 sekitar 1 dari 100 laki-laki berusia kurang dari 18 tahun melangsungkan pernikahan sehingga menghasilkan prevalensi sebesar 1,06%. Wah, dengan kondisi ini mampu menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Ini bukanlah hal yang bisa dianggap prestasi, melainkan sesuatu yang harus segera diatasi. Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka harus nikah muda? Padahal itu nggak sesuai loh sama undang-undang. Iya, ada banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang untuk menikah muda. Di antaranya yaitu, pertama, faktor ekonomi. Perkawinan usia muda umumnya terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya, maka si anak pun dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Yang kedua, faktor pendidikan.
Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Yang ketiga, faktor orang tua. Orang tua khawatir bahwa anak akan menyebabkan aib keluarga jika tak kunjung menikah. Bahkan takut bahwa anaknya akan melakukan zina saat berpacaran. Maka mereka pun langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya tanpa mempertimbangkan apakah anak tersebut sudah siap untuk membangun suatu keluarga. Nah, yang keempat, faktor media massa dan internet. Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu tanpa batasan. Maraknya konten pornografi, konten-konten dewasa, konten yang menunjukkan gambaran-gambaran dunia pernikahan, serta konstruksi sosial yang terbangun mengenai persepsi pernikahan dalam dunia maya pun menjadi pengaruh bagi keputusan seseorang untuk menikah. Nah, yang kelima, faktor biologis. Dampak yang dibawa oleh media massa dan internet berpengaruh pula pada kondisi psikis dan biologis anak, di mana anak akan matang sebelum waktunya akan pengaruh-pengaruh negatif dari konten-konten dewasa yang bebas beredar. Untuk itu, pendidikan seks penting dilakukan sejak dini agar bukan menjadi hal yang tabu. Yang keenam, faktor hamil di luar nikah. Berbagai pengaruh dan kondisi sosial yang kurang terkontrol dapat menyebabkan pergaulan bebas. Inilah yang kerap mengakibatkan wanita mengalami musibah, yaitu hamil di luar nikah. Nah, yang terakhir, faktor adat. Persepsi yang terbentuk dari tradisional dan melekat pada budaya memang sulit untuk dirubah dan dihilangkan. Sejumlah adat di Indonesia memiliki tradisi, diantaranya berupa pandangan-pandangan yang mendukung terjadinya pernikahan di usia muda. Banyak juga ya penyebabnya. Pasti semua faktor itu punya dampak ya di kehidupan mereka. Betul sekali, beberapa dampak dari pernikahan anak diantaranya dampak ekonomi. Pernikahan anak menimbulkan siklus kemiskinan, karena seringkali anak belum memiliki pekerjaan yang layak serta tingkat pendidikan yang rendah. Ya, akhir-akhirnya si anak yang telah menikah pun menjadi tanggungan orang tuanya. Ujung-ujungnya menjadi kemiskinan struktural terbentuk deh. Nah, selain itu ada dampak sosial. Pernikahan anak menimbulkan potensi perceraian dan perselingkuhan karena emosi yang belum stabil. Tak hanya itu, ada juga dampak kesehatan. Pernikahan muda beresiko tidak siap untuk melahirkan dan merawat anak, yang dimana perkawinan anak berpotensi melahirkan anak yang kurang gizi hingga menyebabkan berat badan rendah. Dan fatalnya lagi, itu bisa berpotensi meningkatkan angka kematian baik itu ibu maupun si anak. Nah, yang terakhir itu ada dampak psikologis, yang dimana pernikahan anak itu berpotensi mengalami penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja, serta berpotensi menyebabkan trauma karena adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Oh gitu. Agar bisa menghindari berbagai dampak itu, berarti kita harus antisipasi dan punya solusi ya. Nah, beberapa solusi yang dapat kita pelajari untuk mengantisipasi dampak-dampak buruk dari pernikahan anak yaitu: pertama, pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku serta harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur. Yang kedua, masyarakat harus turut serta berperan aktif dan bijak dalam menyikapi pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Karena apa? Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus yang paling ampuh. Nah, yang ketiga, sebelum menikah, persiapkan diri dengan baik. Apabila menjalin hubungan kedekatan atau pacaran, maka harus menjaganya dan menjalin hubungan itu yang sehat ya. Saling support untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, tidak saling merusak dan menjerumuskan pada hal-hal yang negatif. Nah, yang keempat, untuk para orang tua, berikan pengertian pada putra-putrinya agar mampu mempersiapkan diri secara matang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, yang terakhir, perkuatkan iman, rajin ibadah, dan dekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke deh kalau gitu. Semoga semua informasi ini bisa memberi wawasan ya bagi anak-anak muda untuk dapat mempersiapkan diri bagi masa depannya. I don't want you to be like me. Dan jangan buru-buru menikah juga ya. Karena ternyata menikah itu sebuah keputusan yang besar loh, bukan untuk main-main. Gak usah, saya masih di bawah umur. Kita harus benar-benar matang mempertimbangkan agar kehidupan berkeluarga dapat bahagia dan sejahtera.